Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Lestari, peserta Latsar CPNS 2022, golongan 3, angkatan 1, kelompok 1, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu profil instansi, yang kedua tugas instansi, yang ketiga layanan yang diberikan, yang keempat standar layanan, yang kelima keterkaitan tugas dan tujuan instansi. Untuk saat ini, saya bekerja di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dengan alamat di Jalan Komplek Perkantoran Terpadu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Gunung Namak, Toboli. Dinas Pertanian Pangan Perikanan merupakan dinas teknis yang membidangi hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan dalam rangka memajukan sektor pertanian, pangan, perikanan, yang merupakan sektor andalan dan sesuai visi dan misi kepala daerah. Adapun visi dan misi instansi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, visinya yaitu Bangka Selatan maju dalam pertumbuhan ekonomi, pertanian, perikanan, dan pengembangan sumber daya manusia berbasis riset, inovasi, dan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 3 misi yang harus kita capai. Yang pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata secara kreatif dan inovatif dengan penyediaan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan. Yang kedua, mewujudkan sumber daya yang berkualitas. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Struktur organisasi yang terdapat di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan dan Pelaporan, serta terdiri dari 6 bidang. Yang pertama, bidang tanaman pangan dan hortikultura. Kedua, bidang prasarana dan sarana. Yang ketiga, bidang peternakan. Yang keempat, bidang perkebunan. Yang kelima, bidang ketahanan pangan. Dan yang keenam, bidang perikanan. Untuk saat ini, saya berada di bidang perikanan dengan jabatan analis budidaya perikanan di bawah subkoordinator perikanan budidaya. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil, tugas seorang analis budidaya perikanan yaitu melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang budidaya perikanan. Namun, saat ini selama masa CPNS saya masih mengikuti kegiatan secara umum di bidang perikanan. Pada saat awal kerja, kami di-rolling ke bidang lain terlebih dahulu untuk mengenal satu sama lain. Selama kurang lebih 1 bulan, saya ditempatkan di bidang peternakan dari awal Juni hingga akhir Juni. Kegiatan yang saya lakukan selama di bidang peternakan, yang pertama, saya belajar dalam pembuatan surat tugas, surat izin, SPPD, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya ikut serta dalam kegiatan kunjungan ke kandang dalam pemeriksaan sapi dan kambing terkait wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Pada tanggal 28 Juni, saya kembali ke bidang perikanan. Kegiatan yang saya lakukan di bidang perikanan yang pernah saya ikuti, yang pertama, menghadiri undangan rapat sebagai pengganti atasan yang berhalangan hadir sesuai arahan atasan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui Zoom. Yang kedua, pada saat bidang perikanan melakukan pembuatan kontrak bantuan, saya ikut membantu dalam hal penyusunan berkas, memperbaiki penulisan yang salah, dan menyerahkan pada bagian perencanaan sesuai arahan dari atasan. Jenis pelayanan yang pernah diberikan oleh bidang perikanan, yang pertama dengan panduan perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu penerimaan proposal dari nelayan, pembudidaya, dan pengolahan hasil perikanan terkait bantuan sarana dan prasarana. Yang kedua, dengan panduan perilaku ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kami telah menyediakan pendampingan penyuluh perikanan di tiap kecamatan dengan tujuan memudahkan koordinasi antara instansi, penyuluh, dan pelaku usaha bidang perikanan.
Yang ketiga, dengan panduan perilaku melakukan perbaikan tiada henti, kami telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi pelaku usaha saat ini karena sudah menerapkan pola pelayanan terpadu satu pintu dan menerapkan sistem OSS. Standar layanan yang harus dicapai, yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan sikap ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tanpa henti. Itu sudah kami lakukan. Keterkaitan tugas dan tujuan instansi, kami telah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha dan didampingi oleh penyuluh perikanan terkait penerimaan proposal bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, sehingga dapat menunjang kegiatan dengan harapan bisa berdampak baik pada hasil perikanan. Kami juga sering melaksanakan kegiatan seminar, pelatihan, BIMTEK, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui Zoom, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tugas maupun pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan visi dari instansi, yaitu Bangka Selatan maju dalam pertumbuhan ekonomi, pertanian, perikanan, dan pengembangan sumber daya manusia berbasis riset, inovasi, dan gotong royong. Terima kasih.